Tak ada hujan, tak ada angin. Tiba-tiba secara mengejutkan, pedangdut Dewi Persik meluncurkan pengakuan mengejutkan saat jadi bintang tamu bersama suaminya Angga Wijaya di vlog milik Ruben Onsu. Pengakuan itu terkait alasan mengapa dirinya hingga kini belum hamil padahal sudah 3 kali menikah. Alasan pertama menurut pedangdut asal Jember ini, ia mengaku saat 2 tahun menikah dengan pedangdut Saipul Jamil nyaris tak pernah terpenuhi nafkah batinnya. Di fase sama-sama sibuk itulah, DP dan Bang Ipul nyaris tak punya waktu bersama. Jujur ya Kak, aku memang memprogram. Bukan berarti aku mandul pemirsa selama ini. Aku itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamilnya gitu. Suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan. Gimana aku mau hamil gitu kan. Karena ya susah untuk diungkapkan, semua orang sudah tahu gitu kan. Alasan lainnya mengapa ia sulit memadu kasih dengan Bang Ipul, ia tak ingin membuka ke publik. Sebaliknya, ia mengaku letih sebab kasus perceraiannya dengan suami pertamanya itu nyaris membuang waktu, tenaga, dan pikiran karena harus bolak-balik ke pengadilan. Aku mau hamil, yang pertama pernikahan aku yang pertama itu 2 tahun. Setiap tahun aku selalu di pengadilan dan ditalak belum bisa ranjang. Coba bayangin. Jadi ibaratnya itu waktu sama suami pertama itu intinya status nikah aja gitu. Tapi aku nggak pernah tahu suamiku di mana ketika itu. Sementara jika dengan aktor Aldi Taher, DP mengaku punya alasan yang nyaris sama. Aldi diakui DP tak pernah memberi nafkah batin, bahkan lahir. Selama 1 tahun menikah, bahkan DP mengaku Aldi pernah membuat kesalahan fatal yang hanya dirinya lah yang tahu. Kalau yang kedua dengan Aldi Taher setahun. Tapi selama setahun itu nggak sampai setahun, aku tidak pernah bersama, nggak pernah dikasih lahir maupun batin. Cuman ada suatu peristiwa yang tidak bisa aku ceritakan di sini di publik dan dia sudah mengakui kesalahannya dan sampai yang kedua yang taruhan itu. Sementara mengapa dengan Angga Wijaya yang nyaris setiap hari bersama, bahkan banyak waktu merendah cinta, tapi DP tetap saja belum hamil. DP berdalih jika belum siap menjadi ibu dari komitmen seorang ayah yang masih diragukannya. Terus yang ketiga kalau dengan ini kan gimana? Kalau dengan yang ini, alhamdulillah nggak pagi nggak siang malam minta mulu. Kalau misalkan dibilang bukan masalah rumah, harta bisa dicari. Cuman saat ini adalah aku punya pengertian sendiri terhadap laki-laki yang seperti ini pantas untuk menjadi ayah untuk anak-anakku. Aku sudah punya prinsip itu. Angga memang agak mengkerut wajahnya ketika DP meluncurkan pengakuan itu. Pasalnya, apalagi yang harus dibuktikan Angga jika untuk mempunyai buah hati saja masih ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Bukankah salah satu inti dari pernikahan adalah punya keturunan? Jadi bukan berarti AA nggak pantas, AA tetap masih harus, AA ini masih ada ujian dan cobaan yang harus AA lewati. Kalau AA sudah melewati ujian dan cobaan itu, neng hamil berarti tandanya AA, ini berarti yang saya cari. The best. Yang jelas dari penjelasan DP terkesan tak ada faktor medis sekalipun. Karena itu, ia selalu mengelak jika diisukan sulit hamil karena alasan medis seperti mandul. Lantas sampai kapan DP menunggu kepastian akan memberi momongan untuk Angga? Jujur ya Kak, aku memang memprogram. Bukan berarti aku mandul pemirsa selama ini. Aku itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada kapan hamilnya gitu. Nanti kalau udah hati aku udah pas bener, oh ini ibaratnya aku punya pemikiran yang panjang sekali untuk itu gitu loh. Lepas dari apakah alasan DP masuk akal atau tidak, yang jelas publik punya penilaian tersendiri. Seperti juga kisru yang setahun lebih belum reda antara aktor Okan Cornelius dan mantan istrinya Lisaci. Sejak Lee melaporkan dugaan kehilangan perhiasan miliknya ke Polsek Limo Depok Februari 2021 lalu, hingga tuduhan itu menyasar pada Okan. Tak mau dituding sebagai pencuri, Okan akhirnya balik melaporkan mantan istrinya itu ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. Desember 2021 lalu, bahkan kabarnya Lisaci telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Harusnya kan mereka melewati proses mediasi, saksi aku dipanggil dulu, tapi ini saksi aku nggak dipanggil, terus sudah gitu proses mediasi juga nggak ketemu,
tapi udah tiba-tiba ditetapkan gitu. Ganjil banget, ganjil dan janggal. Nah jadi tapi aku tadinya itikat baik aku udah nggak pakai lawyer karena aku pikir biar pihak di sana itu oh ya udahlah berarti kan aku juga nggak terlalu ngotot mau duduk baik-baik gitu. Itu bukan permintaan aku juga kan buat ketemu sama dia, jadi emang permintaan dari Kanit, penyidik. Nah tapi ternyata dia juga masih nggak berani ketemu sama aku, dan tiba-tiba aku ditetapkan sebagai TSK. Udah kayak gitu, udah deh aku juga bingung nih, ngilang gitu aja kasusnya. Tujuannya apa juga aku nggak ngerti kan. Sekarang sudah lebih ke ranah kepolisian ya, jadi kita juga mengambil jalur hukum juga gitu loh, karena kalau mediasi itu sudah lewat lah gitu loh. Pasti kalian tahu ya dari tahun 2020 ke 2021 itu buat aku tahun yang not good ya, kayak perceraian, fitnah penganiayaan, terus belum lagi kalau dengar berita gitu kan narasi, aku sempat yang depresi, sempat yang stres gitu loh. Jadi kayak kanan kiri ngehajar aku gitu kan. Nah jadi emang kebetulan dia sahabat aku sih, jadi aku sempat yang sharing, itu hitungan 15 menit aku udah gak terbeban sama sekali. Terus berjibaku di ranah hukum dengan mantan istrinya jelas banyak menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Karena itu, Okan pun tak mau larut, ia tetap bisa meluangkan waktu dengan menikmati hobi dan aktivitas berbaginya. Memang gak diangkat kan? Iya. Hai guys, berangkat. Sekarang tadi udah bagi-bagi Iya. sama Bro Gary, luar biasa. Kita udah bagi-bagi makanan, sembako. Sekarang kita mau sedikit dokumentasi. Kita lagi ngatur supaya tidak mengganggu jalanan ya bro ya. Iya benar. Setelah ini kita mau ke Panti Asuhan ya. Panti Asuhan Parapatan. Parapatan. Gue juga seneng bisa membuat orang-orang yang membutuhkan ya paling nggak hari ini mereka berkat lah gitu loh. Ingat jadi kangen sama jajan bagi waktu mungkin apa? Oh ya pasti ya, makanya karena kita udah punya anak ya kita tahu mereka kan mungkin nggak ada orang tua ya kan, apakah salahnya kalau kita juga berbagi ke mereka gitu. Harapan mudah-mudahan pasti dicintai banyak orang, mudah-mudahan mereka besar menjadi anak yang berguna ya kan. Satu hari bisa bermanfaat untuk orang banyak lah pastinya. Ya, memang sulit dipahami mengapa Okan dan Lee sulit berdamai dan berpisah dengan baik-baik. Tapi itulah kenyataan hidup. Dulu sama-sama mencinta, kini berkalang benci. Lantas mungkinkah Okan dan Lee tak mau duduk mediasi? Apa yang membuat keduanya bertahan dalam seteru? Mungkinkah ada syarat-syarat yang sama-sama sulit ditunaikan keduanya? Apa kata Okan dan Lee? Nah proses perceraian itu yang bikin aku tuh stres, depresi. Tadinya mau enggak, nangis gitu. Karena kan sebenarnya kan antara aku sama mantan suami kan nggak ada problem tuh antara kita berduanya kan. Nah jadi seperti kayak berita perceraian segala macam, ya pastinya nangis lah. Itu nangis, stres itu pasti. Sekarang juga dianya kan nggak berani ketemu sama aku, ya itu pasti kita depresi lah. Jadi kayak kita itu bingung. Kenapa mesti harus ke gua semua gitu loh. Nah itu sempat aku depresi, nangis. Entah sampai kapan keduanya akan terlibat dalam konflik, hanya waktu yang akan menjawabnya. Sebenarnya kalau sakit hati, itu dulu waktu yang pertama-tama kasus drama lah ya, drama. Tapi kalau kesini, karena kan aku ngerti ya karakter dia bagaimana, ya udahlah aku juga udah maafin semua kesalahan dia, dan aku berharap juga ya dia juga nggak jadi orang pendendam. Dalam berumah tangga kan namanya divorce, itu pasti antara aku sama dia pasti ada salah ya. Jadi aku berharap sih sama-sama saling maafin. Aku udah punya kehidupan sendiri dan aku juga doain dia punya kebahagiaan sendiri.